Setiap kali beritanya agak mulai mereda, semuanya adem, tiba-tiba muncul sebuah hal yang dramatis. Seakan-akan selalu ada saja gorengan baru untuk dihidangkan. Tapi apakah betul ini ada sebuah kebetulan? Ataukah jangan-jangan ini adalah sebuah hal yang memang dibuat agar terlihat seperti kebetulan? Kenapa Pak Dodi mau meluangkan waktu untuk datang diinterview oleh Feni Rose, sedangkan dia mengatakan dirinya sedang sakit dan tidak bisa datang ke pengadilan saat sidang? Jangan-jangan ini adalah sebuah pengaturan. Bahwa jika saya menjadi seorang public relation consultant, saya pasti akan kebingungan jika saya diminta untuk merestorasi nama baik Pak Dodi. Dan saya bisa melihat sebenarnya Pak Dodi ini seseorang yang baik, tapi mungkin saja dimanfaatkan oleh seseorang yang tak terlihat ini tadi. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah adanya unggahan yang diduga diunggah oleh Pak Dodi, ya, karena ini diunggah di akun dia sendiri. Ini menurut unggahan sebuah akun gosip, screen capture, dan walaupun katanya sesaat setelah diunggah ini dihapus, saya tidak melihat secara langsung, makanya saya bilang diduga di sini. Ternyata Pak Dodi mengaku jika akun Instagramnya ini dihack. Seperti disampaikan kepada Feni Rose, dia mengatakan bahwa akun Instagramnya mulai dari hari sebelumnya itu sudah tidak bisa dipergunakan. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu saya sekali lagi, karena dari kartu yang saya lihat sebelum ini ada satu hal yang mengagetkan, dan ini sepertinya harus saya sampaikan kepada kalian semua. Yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua di sini pertama kali adalah ini semua itu sepertinya kayak kebetulan. Setiap kali beritanya agak mulai mereda, semuanya adem, tiba-tiba muncul sebuah hal yang dramatis dan membuat semua orang ini mengalihkan perhatian mereka ke kasus ini lagi. Seakan-akan selalu ada saja gorengan baru untuk dihidangkan. Dan ini sepertinya setiap minggu selalu hadir satu hal yang baru. Saya merasa ini seperti sebuah kebetulan. Tapi apakah betul ini ada sebuah kebetulan? Ataukah jangan-jangan ini adalah sebuah hal yang memang dibuat agar terlihat seperti kebetulan? Kita akan lihat menggunakan kartu yang kedua, karena hasilnya ini lebih mengagetkan lagi. Kartu kedua saya lihat bahwa apa yang terjadi, ini terjadi sangat cepat sekali. Netizen mengetahui hal ini dari sebuah screen capture yang diunggah oleh sebuah akun gosip yang saat ini sudah di private akunnya. Dan beberapa netizen yang bermata jeli mengatakan bahwa ini adalah posting yang diedit. Dan postingan ini sudah tidak bisa diakses karena katanya sudah dihapus. Artinya, ini tidak pernah diunggah oleh akun Pak Dodi. Tapi di saat bersamaan katanya akunnya dihack. Nah, terus kemudian para netizen menjadi kebingungan. Dan ini semua terjadi sangat cepat, diunggah seperti sebuah hal yang memang sengaja diviralkan. Dan pada akhirnya memang menjadi viral. Dan yang menjadi gunjingan oleh para netizen di sini adalah kenapa Pak Dodi mau meluangkan waktu untuk datang diinterview oleh Feni Rose, sedangkan dia mengatakan dirinya sedang sakit dan tidak bisa datang ke pengadilan saat sidang perebutan hak perwalian atas Galas Sky Andriansyah ini dilakukan. Menimbulkan kecurigaan di benak netizen, jangan-jangan ini adalah sebuah pengaturan. Coba menurut kalian seperti apa? Betul atau tidak? Tulis di bawah sini. Kita lihat lagi kartu saya akan mengatakan apa, dan kita lihat di sini bahwa ini semua masyarakat ini sepertinya memang sudah jengah sekali. Bahwa jika saya menjadi seorang public relation consultant, saya pasti akan kebingungan jika saya diminta untuk merestorasi nama baik Pak Dodi. Terlalu banyak kontroversi yang datang selalu silih berganti dan membuat satu Indonesia ini menjadi gemas dan bertanya-tanya ada apa di balik ini semua. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan tidak hanya para netizen, saya pun kadang-kadang berpikir, apakah jangan-jangan ada dalang di balik ini semua? Ada seseorang yang memang mengendalikan dan memang merencanakan ini seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin agak kontroversi dan memang konspirasi, tapi mengingat kasus ini sudah berjalan
hampir 100 hari, dan semakin harinya ini tidak ada tanda-tanda akan selesai. Seperti sebuah sinetron yang selalu ada saja permasalahan baru untuk mengulur dan menambah satu episode baru dalam setiap perjalanannya. Mungkin kalau saya harus membacakan kartu secara langsung dan Pak Dodi ini konsultasi, saya akan kebingungan. Tapi untuk kalian semua ingin konsultasi, silahkan hubungi nomor di bawah ini dan semoga kasus kalian tidak serumit kasus Pak Faisal dan Pak Dodi ini. Nah, kenapa saya bilang ada kemungkinan di sini diduga ada dalang adalah karena mengingat kita melihat jauh ke belakang dan melihat bahwa kasus yang terjadi pada IG Emma Waroka, Kim Haud, dan juga Marissa Icha yang pernah hilang, dan katanya ini hilang karena diblokir oleh Menkominfo, yang pada kenyataannya Menkominfo kayaknya nggak akan pernah deh mengurusi masalah personal atau receh seperti itu. Nah, apakah ini orang yang sangat-sangat powerful hingga dia memiliki pasukan buzzer untuk mereport akun IG-nya, sehingga akun IG-nya ini bisa di-freeze untuk sementara waktu karena dianggap melanggar regulasi yang ada di YouTube. Nah, tapi memang di luar itu, saya sih setuju dengan Pak Haji Faisal yang memang beliau ini sepertinya orang yang tahu ya, karena biasanya mungkin ya mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak Dodi. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin beliau katakan begitu, dan saya pun percaya bahwa apa yang diunggah sepertinya nggak akan sampai setega itu Pak Dodi mengatakan hal seperti itu. Bahkan jikalaupun mungkin di hatinya ada keinginan seperti itu, tidak akan mungkin beliau akan berbicara selugas itu tadi. Kalau saya melihat ini sepertinya ada sebuah maksud lain di sini yang akan diraih dengan konflik ini. Dan sepertinya ini bisa jadi bukan si pelaku dari konflik ini yang menginginkan. Jika tadi saya katakan bisa saja ada dalang di sini, jangan-jangan bisa saja ini memang disetir oleh seseorang yang menginginkan agar konflik ini lebih lama lagi terjadi. Dan rasanya tidak berlebihan jika saya meminta mungkin pemerintah di sini untuk turun tangan, menyelesaikan permasalahan membuat seluruh Indonesia ini menjadi ragu, bertanya-tanya dan berharap, tapi tidak akan mungkin terjadi. Kasus ini akan berhenti. Dan jujur, saya seperti banyak netizen lain mulai lelah dan mungkin sudah hilang asa karena hal seperti ini sepertinya tidak akan mungkin selesai sampai kapanpun juga. Dan mengingat ini tadi, harapannya di sini adalah Haji Faisal jangan terpancing. Mungkin saja apa yang dilakukan Pak Dodi ini secara tidak sadar dipengaruhi oleh seseorang yang memang melakukan itu. Dan saya bisa melihat sebenarnya Pak Dodi ini seseorang yang baik, tapi mungkin saja dimanfaatkan oleh seseorang yang tak terlihat ini tadi, sehingga hal seperti ini bisa terjadi dan menjadi makin rumit seperti sekarang ini. Ini yang bisa saya bacakan. Dan jika kalian ingin dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Semoga apapun yang terjadi dan kita lihat di sosial media bisa kita ambil hal positif yang akan bisa kita gunakan, dan hal yang buruk yang terjadi tidak menimpa keluarga kita sampai kapanpun juga. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.